Halo semuanya, sering banget kan ngerasa nggak nyaman sama urusan perut, terutama mah? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasianya. Bukan cuma cara biasa, tapi kita bakal lihat solusi alami yang ternyata kekuatannya udah dibuktiin sama sains loh. Yuk kita mulai? Coba jujur, siapa yang langsung ngangguk? Rasa perih di ulu hati? Perut rasanya begah padahal makannya sedikit? Atau tiba-tiba mual? Ini tuh sinyal-sinyal klasik dari lambung kita yang lagi minta perhatian. Bener kan? Dan kalau kamu merasakannya, kamu jelas nggak sendirian. Coba deh lihat angka ini. Sebuah penelitian nunjukin fakta yang cukup mengejutkan, 40,8% penduduk di Indonesia itu menderita gastritis. Artinya, hampir setengah dari orang-orang di sekitar kita itu punya perjuangan yang sama. Banyak banget ya. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam ya. Banyak yang mikir kalau mah itu ya simple, gara-gara makan pedas saja. Tapi ternyata pemicunya itu jauh lebih kompleks dari itu. Dan seringnya ini adalah akumulasi dari kebiasaan kita sehari-hari. Nah, coba perhatiin deh polanya. Ini bukan soal sekali makan sambal, tapi soal tumpukan kebiasaan. Nunda makan, bikin lambung kosong dan asamnya naik. Stres, wah itu langsung memicu produksi asam berlebih. Kurang tidur, ganggu sistem perbaikan tubuh. Semua ini, kalau dijadiin rutinitas, ya jadilah badai sempurna di dalam lambung kamu. Dan ini tuh bukan cuma kira-kira loh, ada buktinya, ada penelitian ilmiahnya dari berbagai kelompok usia. Kita mulai dari lingkungan yang kayaknya banyak dari kita kenal banget, yaitu kehidupan mahasiswa yang penuh tekanan dan jadwalnya seringkali berantakan. Nah, ini dia yang bikin kaget. Lihat angkanya baik-baik, bukan naik 2 atau 3 kali lipat, tapi risikonya melonjak sampai 44,8 kali lebih tinggi buat mahasiswa yang pola makannya nggak sehat. Ini nunjukin betapa krusialnya peran makanan yang teratur buat jaga kesehatan lambung kita. Eits, jangan pikir ini cuma masalah orang dewasa atau mahasiswa aja. Ternyata akarnya tuh udah bisa muncul dari usia yang lebih muda. Ada studi lain yang ngeliatin gimana kebiasaan makan para remaja dan pengaruhnya ke risiko gastritis, dan temuannya spesifik banget. Jadi, poin kuncinya di sini menurut penelitian ini adalah ternyata bukan soal seberapa sering atau seberapa banyak remaja itu makan. Faktor yang paling menentukan justru adalah apa yang mereka makan. Jenis makanan yang bikin iritasi, kayak yang pedas atau asam, itulah biang keladinya. Oke, kita geser lagi. Ternyata hubungan antara pola makan sama kesehatan lambung ini nggak hilang seiring waktu. Penelitian di kelompok usia pralansia dan lansia juga nunjukin korelasi yang sama kuatnya. Dan grafik ini ngegambarin kesimpulannya dengan jelas banget. Sebuah studi menemukan lebih dari 71% lansia dengan pola makan yang buruk itu ngalamin gejala MAH. Ini bukti nyata kalau jaga pola makan itu adalah investasi kesehatan jangka panjang yang nggak bisa ditawar-tawar. Oke, kita udah paham masalahnya ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Dan kabar baiknya, ada solusi alami yang kekuatannya udah dibuktiin secara ilmiah, dan bisa jadi bahan ini udah ada di dapur kamu sekarang juga. Dan jagoan kita adalah kunyit. Ya, bumbu dapur yang warnanya kuning cerah itu. Di dalamnya ada senyawa super namanya kurkumin. Anggap aja kurkumin ini kayak ting pemadam kebakaran alami buat tubuh kita. Dia secara aktif bekerja untuk menenangkan peradangan, termasuk iritasi di dinding lambung yang bikin rasa perih itu. Nah, biar nggak dibilang ini cuma katanya-katanya, yuk kita lihat langsung penelitian klinis yang emang dirancang khusus buat ngukur dampak nyata kunyit ke rasa nyeri akibat MAH. Ini bukti langsung dari lab. Prosesnya itu sebenarnya simple dan jelas banget. Pertama, peneliti ngukur dulu tingkat nyeri para pasien. Terus, selama beberapa waktu, pasien-pasien ini rutin dikasih ekstrak air kunyit. Nah, setelah periode itu selesai, tingkat nyeri mereka diukur lagi buat lihat ada perubahan atau enggak. Dan hasilnya, luar biasa. Penelitian ini menyimpulkan ada penurunan tingkat nyeri yang signifikan. Coba lihat angka p-value 0,000 itu. Di dunia sains, itu artinya hasilnya sangat valid dan hampir mustahil terjadi karena kebetulan. Ini bukti ilmiah yang kokoh banget, kunyit itu beneran bekerja. Setelah kita tahu masalahnya dan udah nemu salah satu solusi alaminya, sekarang waktunya kita nyusun strategi jangka panjang. Karena ngatasin MAH itu bukan lari sprint, tapi maraton. Ini semua tentang membangun kebiasaan yang mendukung kesehatan lambung kita setiap hari. Jadi, kuncinya ada 4. Jaga jadwal makan kamu, jauhi makanan yang udah jelas jadi musuh lambung, kelola stres kamu karena kita tahu itu pemicu besar, dan yang terakhir, jangan ragu untuk manfaatkan kekuatan herbal alami sebagai pendukung. Saya tahu banget apa yang mungkin kamu pikirin. Aduh, di tengah kesibukan kerja dan rutinitas yang padat, gimana caranya bisa konsisten ngelakuin semua itu?
Ini adalah tantangan yang nyata buat kita semua di zaman sekarang. Nah, disinilah kepraktisan itu jadi kunci. Untuk ngebantu kita menerapkan prinsip-prinsip tadi, sekarang udah ada solusi yang menggabungkan kekuatan herbal ini. Contohnya, produk seperti Stomapro dari Naturafit. Mereka udah meracik kunyit untuk peradangan, temulawak untuk melindungi lapisan lambung, dan jahe untuk meredakan mual. Semuanya dalam satu formula yang praktis. Intinya, menggabungkan herbal-herbal kunci ini adalah cara cerdas untuk ngasih perlindungan ekstra buat lambung kita. Ini soal konsistensi, dan solusi praktis kayak gini bisa banget ngebantu kita menjaganya, bahkan di hari-hari yang paling sibuk sekalipun. Pada akhirnya, ini semua ngebawa kita ke sebuah refleksi. Pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekedar nyari obat pas rasa sakitnya datang. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah gaya hidup yang kita jalani setiap hari ini udah benar-benar dirancang untuk menjaga aset kita yang paling berharga, yaitu kesehatan lambung kita? Coba deh, pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.